Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, kita langsung aja untuk Malam, Bang. Oke, untuk malam ini kita akan mulai membahas yang namanya HTTP. Itu salah satu protokol yang paling banyak dipergunakan selain nantinya kita akan lihat protokol lainnya untuk kebutuhan IoT, khususnya yang berbasis jaringan komputer, entah Wi-Fi, entah GSM, apapun itu. Nah, untuk yang kali ini kita akan lihat seperti apa sih penggunaan HTTP dipakai untuk khususnya spesifiknya di bagian IoT-nya. Ini materinya saya kasihkan dari Digitalan IoT batch ketiga tahun 2022 yang kemarin saya ikuti. Oke. Oke, ini udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nanti kalau nggak kelihatan silakan di komen aja ya. Oke, untuk kali ini kita kelihatan namanya. Oh, yuk. Boleh. Insya Allah. Tidak, Pak. Kepencet tadi mic-nya, Pak. Oke, langsung aja. Nah, HTTP di IoT itu dia dipakai sama seperti ya penggunaan HTTP lainnya. Kalau di ya aplikasi biasa dipakai untuk namanya API atau Access Application Programming Interface. Nah, di sini kita akan lihat seperti apa API itu, kerjanya gimana, lalu REST API dan penggunaan REST API di bidang IoT. Ini bisa banyak banget ya, nggak cuma ThingSpeak. Nanti kita akan pakai REST API-nya di URL ataupun di server lain. Tapi secara prinsipal sama persis. API ya dia Application Programming Interface, saya rasa Anda sudah sangat familiar dengan ini ya. Ya, merupakan satu model komunikasi yang sifatnya universal yang memungkinkan seorang developer untuk mengintegrasikan ya service yang dia punya sehingga bisa dipakai oleh orang lain atau oleh pihak lain secara ya aman, itu aja ya. Nah, tujuannya ya ini aja sih, berbagi data dengan aplikasi yang berbeda-beda dengan menyediakan ya satu cara yang sama. Oke, itu IPS seperti itu. Nah, IPS sendiri ini kebanyakan kalau di dunia modern sekarang ini kebanyakan menggunakan HTTP, web based. Nah, HTTP seperti sudah Anda pelajari di pemrograman web 1 ataupun yang 2 ya, maka dia menggunakan prosesnya request dan respon. Tuh. Di situ ada request, lalu request ini akan direspon dengan sebuah data ataupun yang lainnya. HTTP sendiri dia punya beberapa metode untuk dipergunakan mengambil ataupun mengirimkan datanya. Standar Anda bisa pakai GET, POST, itu yang standar ya. Kalau yang nggak standar, yang web 2 baru nongol atau web baru ini ya ada namanya PUT, ada delete, ada patch, itu yang baru itu aja ya. Itu semuanya dipakai untuk mentransfer data dari node ke server ataupun yang lainnya menggunakan HTTP. Jadi Anda punya backend, diakses oleh berbagai macam app, entah itu app-nya di mobile, web, ataupun yang device embedded lainnya.
Nah, API sendiri dia ada API yang standar, ada API yang sifatnya REST API. Nah, itu kita lihat satu persatu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu API. API sendiri itu protokolnya menggunakan standar RFC 2616. Jadi itu adalah apanya? Ini adalah standarnya. Jadi ya semuanya ada rule-nya atau rule of the game-nya ya ada itu aja. Ini RFC-nya. Lalu untuk protokolnya kita menggunakan HTTP. Nah, metodenya banyak. Standar bisa pakai GET, bisa pakai POST, bisa pakai PUT, delete, atau ada juga bisa menggunakan custom fork. Contohnya patch itu aja. Contoh seperti ini kita lihat, kita punya server di backend sistemnya, lalu Anda punya aplikasi mobile yang ngomong-ngomong dengan server backend menggunakan API. Ini sangat umum ya, ketika Anda bikin aplikasi web ataupun aplikasi Android ngomong-ngomong ke server biasanya menggunakan cara seperti ini. Oke. Terus contoh lain lagi dipakai di restoran misalnya. Restoran yang ya sudah mengimplementasikan automation berbasis web misalnya. Ketika si waiternya itu dia mau mengorder sesuatu ke dapur, maka ya nggak perlu datang ke dapurnya. Mereka cukup datangin customernya, mencatat pesanannya apa, lalu saat itu juga langsung dikirimkan ke si dapurnya, sehingga si dapurnya bisa ngapain? Bikin secepatnya, sehingga usernya nggak perlu nunggu lama. Terus API sendiri biasanya dia juga menggunakan model-model komunikasi tertentu yang per vendor bisa beda-beda saja. Makanya untuk menjembataninya, maka dibuatlah satu, ya boleh katakan satu bentuk atau format API yang standar, namanya REST API. REST Representational State Transfer. Ini merupakan satu style bagaimana Anda membuat sebuah layanan untuk IoT ataupun lainnya yang mengikuti standar yang baku untuk saling bertransfer data menggunakan HTTP sebagai model komunikasinya. Tunggu ya. Dari putus. Oke, terus komponen REST API apa aja? Standar sih. Anda butuh URL, Anda butuh HTTP forms, Anda butuh respon code-nya apa, lalu format responnya apa. Ini standar aja. Yang pertama URL-nya. URL-nya ya standar aja. Anda setiap hari saya rasa sudah sangat familiar dengan namanya URL, ya seperti inilah URL. Ada domainnya, ada protokolnya apa, ada second level domainnya, ada direktorinya apa, lalu ada filenya atau batch-nya ataupun resource-nya apa, standar. Biasanya URL itu untuk API-nya itu dia membutuhkan namanya endpoint. Nah ini endpoint seperti ini. HTTP Forms ini ya cara Anda untuk memanggil konten Anda. Ini juga sudah ada standarnya, ada get, ada post, ada put, ada delete. Kalau yang baru tambahannya ada patch. Ya.
Setiap verb ada peruntukannya sendiri-sendiri. Ya, nggak bisa Anda, ya meskipun bisa Anda campur adukan silakan, tapi ada goalnya sendiri. Get itu biasa dipakai untuk membaca atau mendapatkan data. Kalau post, dia baru dipakai untuk ngapain? Membuat data baru dengan insert, add. Bukan edit, bukan delete, bukan update ya, bukan. Kalau put, nah ini, put ini biasa dipakai untuk mengupdate. Jadi kalau Anda ingin membuat IPA Anda itu benar-benar ngikuti standar REST, maka ketika Anda mengupdate, Anda harus pakai put, jangan pakai post. Itu ya. Kalau delete, ini dia dipakai untuk menghapus suatu resource. Jadi kalau post hanya untuk nambah, put untuk update, delete untuk ngapus saja. Kalau Anda mengikuti aturan ini ya IP Anda sudah mengikuti standar REST. HTTP dia punya respon code dari yang pertama kali nongol HTTP ya ada seperti ini. Ada kepalanya, ada 2, 4, dan 5. Ada juga yang baru kepala 1. Yang umum sih kita pakai yang kepala 2 ini sih. Kepala 2 itu umumnya menandakan request-nya sukses. Kepala 4 itu dia menandakan request-nya gagal. Tapi kesalahan ada di sisi Anda atau di sisi yang minta. Kalau yang kepala 5 ini gagal, tapi kesalahan ada di sisi backend-nya atau servernya. Ya, ini bisa Anda lihat sih, ada 1 egg informasi, 2 sukses, 3 redirection, 4 client error, 5 server error. Nah, untuk datanya sendiri, maka untuk format responnya bisa macam-macam. Tidak ada ketentuan sama sekali ya. Kalau sekarang kebanyakan menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation. Tapi kalau zaman dulu, itu menggunakan XML, Extensible Markup Language. Tuh. Jadi zaman dulu ya masih menggunakan XML, ya. Sekarang pun masih ada beberapa web service yang menggunakan XML sebagai format datanya. Kebanyakan web service yang punya pemerintah. Tuh. Ya, standar seperti ini cara kerjanya sih. Contoh kita punya sebuah endpoint test seperti ini, tes. Ini tes ya, endpoint-nya. Maka kalau Anda get test, itu artinya Anda ingin minta seluruh tesnya, jobnya misalnya. Kalau post test, maka Anda menambahkan sebuah tes baru. Kalau get test, kalau ada ID-nya, berarti Anda ingin ingin mendapatkan data tes untuk ID tersebut. Kalau put test dengan ID tertentu, maka Anda mengupdate konten tes tersebut. Kalau delete tes ID tertentu, maka Anda menghapus tes ID tersebut. Ini REST API standar. Jadi Anda harus memisahkan verb-nya sesuai peruntukannya. Get hanya dipakai untuk ngambil, post dipakai untuk menambahkan, lalu ada put dipakai untuk mengupdate, delete dipakai untuk menghapus. Itu. Umumnya kalau Anda perhatikan, kebanyakan API endpoint itu tidak mengikuti standar ini. Secara realita ya seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa web service API yang memang mereka sudah mandate-nya ke sini. Jadi dari fork-nya pun sudah disesuaikan dengan standar REST-nya. Nah, Nah, nantinya kita akan mempraktekkan untuk HTTP ini, pertama kali sebagai HTTP klien, tapi menggunakan server lain. Kita tidak akan menggunakan TeamSpeak itu aja ya. Berhubung agak ribet aja di sini. Ya, kalau Anda pakai TeamSpeak sih Anda bisa daftar gratis seperti ini sih.
Sampai akhirnya akan dapatkan sebuah channel dan seterusnya, dan nanti bisa Anda pakai untuk mengambil data dari si ThinkSpeak-nya. Tuh. Oke, kalau nantinya di praktikumnya untuk praktikum HTTP ini pertama kali Anda akan kenalan dengan si HTTP ESP8266 dalam mode klien dulu. Tuh. Jadi kalau di praktikumnya nanti Anda akan mempraktekkan gimana Anda bisa mengirimkan HTTP GET dan POST menggunakan ESP8266 untuk ya mengakses sebuah API lewat web. Yang pertama sih kita buat namanya HTTP client saja dulu, menggunakan GET dan POST. Nah, kita akan mempergunakan website ini, http://bin.org/get. HTTP://bin ini banyak dipakai untuk ngetes pop HTTP apapun, dia sangat lengkap aja ya. Data dummy-nya pun juga sangat lengkap dalam berbagai macam format data. Kebanyakan sih JSON sih. Kita lihat http://bin.org tadi itu. Oke, kita lihat dulu. Di standar kemarin, Anda connect ke sebuah HP WiFi. Lalu di setup-nya, ya men-setup IP WiFi-nya aja, biar connect ke internet, itu ya kebutuhannya. Terus setelah itu, kita akan melakukan namanya apa? Proses koneksi ke web servernya. Tadi untuk yang diakses server name-nya, itu http://bin.org/get. Nah, untuk get sendiri, maka Anda bisa menambahkan datanya di belakang si URL-nya seperti ini, standar aja ya. Ya, di situ kita buat temperature sama dengan 24.7. Lalu gimana cara bukan bikin sih, get-nya, maka kita butuh namanya HTTP client. Nah, ini HTTP client ini sebuah kelas, sudah disiapin oleh ESP8266 framework-nya Arduino. Tinggal Anda pakai aja. Nah, tinggal http://begin, fungsinya variabelnya HTTP sih, kelasnya HTTP client. Bikin, lalu Anda mau mengakses apa? Nah, ini. Nah, ini mengakses server name tadi itu lengkap dengan parameter ini. Terus, karena bikin ini dia menerimanya string dalam mode C, ya kita panggil fungsi C_str dari si kelas string. Setelah itu kita get saja, seperti ini get. Tinggal http://get panggil saja. Nah, lalu nanti Anda akan dapatkan respon code-nya. Tuh. Kalau dia respon code-nya itu lebih dari 0, maka sukses. Dalam artian sukses ini servernya ngerespon, balikin data. Ya. Anda bisa ngambil HTTP respon code-nya, bisa Anda cek apakah sama dengan 200 kalau Anda ingin benar-benar sukses ataukah enggak. Nah, untuk mengambil konten balikannya, Anda bisa menggunakan fungsi getString dari si HTTP client ini. Ya, cukup semudah itu aja sih untuk melakukan namanya get. Tapi kalau Anda ingin pakai error, Anda bisa cek ketika HTTP respon code-nya itu dia kurang atau sama dengan 0, ya tinggal cek saja. Terus jangan lupa Anda freekan si resource daripada HTTP client Anda. Cuma itu aja, pakai get. Iya, cuma itu aja pakai get. Nah, menggunakan HTTP ini, maka Anda sudah bisa membuat sebuah IoT sistem sederhana sekali menggunakan web ini, http://duit.io.
Dwi.io ini dia penyedia IoT server free yang bisa Anda pakai untuk mengirimkan data IoT Anda. Dia nggak perlu daftar. Jadi Anda tinggal buka aja Dwi.io itu, lalu Anda lihat dokumentasi di situ, lalu Anda bisa mengirimkan data IoT Anda lewat browser, lewat HP Anda, ataupun lewat device lainnya yang kenal FOB HTTP. Tuh. Di webnya itu sudah ada sampelnya, Anda tinggal baca dan ikuti aja, lalu implementasikan di SP8266. Itu ya. Nah, kalau tadi get, bagaimana kalau untuk post? Kalau untuk post, maka Anda mengirimkan menggunakan FOB-nya post. Sama menggunakan HTTP client juga. Bisa langsung aja ke bagian intinya. Mana? Nah ini bukan get ya, tapi post. Ini get, saya komentar aja. Nah untuk post, maka prinsipnya bersama ya. Anda butuh server path untuk postnya kemana, lalu Anda set jangan lupa maksimal timeout-nya kalau in case dia hang. Lalu Anda bikin standar ya, sama tadi itu. Lalu Anda lakukan namanya post. Nah, postnya kita panggil fungsi post lengkap dengan server path postnya ini. Untuk post sendiri, maka datanya bisa bentuknya macam-macam. Karena post ini sifatnya dia general sih. Kalau get tadi itu ya Anda mau tak mau mengirimkan bentuknya teks. Tapi kalau post dia bisa dalam bentuk form data seperti ini, bisa bentuk JSON, bisa bentuk plain data. Terus untuk server path postnya Anda lihat, bahwasanya cuma butuh URL-nya saja. Untuk apa yang Anda post itu bukan termasuk server path postnya yang tadi itu. Tapi dia hanya apanya? Dia hanya datanya saja yang Anda post. Itu bedanya dengan get. Contoh di sini saya mengirimkan data ini T sama beberapa NNN ini menggunakan content tab-nya application X www form URL encoded. Maka otomatis akan dapatkan respon yang berbeda ketika Anda kirim sebagai JSON seperti ini. Ya. Atau Anda kirim sebagai plain text seperti ini. Maka otomatis untuk payload balikannya atau respon dari servernya pasti dia beda-beda. Nah, kita bisa ambil juga menggunakan getString, lalu setelah itu ya Anda lihat aja di serial port-nya hasilnya apa. Jadi hampir sama seperti get ya. Cuma kalau di post ESP8266 yang Anda post itu adalah datanya, bukan URL-nya. Oke, itu HTTP untuk REST API di ESP8266. Untuk praktikumnya nanti kita akan melaksanakannya dua buah tadi itu, HTTP GET dan POST untuk mengirimkan atau mengambil data IoT menggunakan public IoT server. Contoh HTTP bin sama Dwi.io tadi itu. Kalau untuk teori HTTP-nya sih sederhana aja, yang nggak ada yang aneh-aneh, sama seperti Anda belajar web standar.
Entah itu di PW1 ataupun PW2 sama persis, nggak ada beda sama sekali. Cuma kalau di sini kita lebih fokuskan ke bagian yaitu komunikasi untuk IoT-nya. Ya. Nah, setelah HTTP klien, nantinya kita akan membuat namanya HTTP server. Ya, tapi nanti tuh yang, nanti setelah kliennya kelar itu ya. Jadi meskipun kecil, CSP bisa Anda pakai untuk bikin HTTP server. Nanti kita lihat seperti apa. Untuk framework Arduino pun sudah ada bawaan web servernya untuk tinggal Anda pakai di ESP8266. Tetapi dia agak lambat. Nah, nanti kita akan lihat gimana Anda bisa pakai ya library juga untuk ESP8266 menggunakan framework Arduino yang sangat cepat saja. Dengan berbagai macam fitur tambahannya yang wah. Ya. Yaitu nanti setelah kita handle yang urusan klien ini. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk besok kita akan praktekkan gimana untuk HTTP klien, get, dan post sesuai dengan materi yang sudah saya uploadkan ke Spon maupun ke Symfony. Kita akan fokusnya lebih ke situ ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jaga kesehatan Anda baik-baik. Berhubung saya juga lagi waktu ini. Terus hati-hati di jalan, itu Anda pulang. Semoga selamat sampai di tujuan masing-masing dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya untuk besok malam. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih dan selamat malam untuk semuanya. Masih. Malam Oke, Pak, Pak. makasih Pak. Makasih Pak.